Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakang? Terima kasih Pak Din. Sama-sama. Gimana nih, tumben? Iya, ada saya mau tanyakan sama Pak Din, boleh nggak? Boleh. Kebetulan baru selesai ini mau reaksi pekerjaan anak-anak. Nah, kebetulan ini juga jam 11 malam. Kira apa yang saya bisa bantu? Di mana ya Pak Din? Kemarin waktu di kelasnya yang supervisi sama penawar. Tapi rasanya gimana ya kalau nggak kami keluarkan gitu. Hati tiang merasa terganjal Pak Din. Memang berat sekali nih masalahnya atau gimana? Berat menurut tiang Pak Lur. Pantas saya lihat ibu akhir-akhir ini kok sendiri. Biasanya kan kalau datang menegur kita, kemudian senyum, kok akhir-akhir ini kelihatannya ibu kayak cemberut, kayak murung. Berarti sebegitunya Bu masalahnya. Itulah Pak Din. Masalah pembelajaran kemarin pas supervisi. Ya. Terus kan biasanya kan kalau kita sudah supervisi kan kita kayak saya lah ini contohnya kan. Kita kan sama-sama di supervisi kemarin. Saya plong, rasanya riang, tidak ada beban. Kok ibu ada beban setelah di supervisi? Gimana ceritanya? Iya, karena di rumah itu kan namanya mau supervisi Pak Guru ya. Jadinya persiapan harus matang. Itu. Iya. Terus apa lagi? Itulah karena di rumah itu karena lelah mungkin kalau malamnya persiapan itu sampai di persiapan ada sedikit masalah sama pengawas. Masalahnya di apa kok? Saya lihat waktu itu kan saya nih kemarin duluan supervisinya sama ibu, kan ibu setelah saya kan. Iya. Kemudian waktu saya melintas di depan ruangan ibu dengan tidak sengaja saya lihat kelas bagus, aktif, anak itu juga aktif, komunikasi juga aktif, dan ya, bebas saja pokoknya saya lihat. Kok ada masalah gimana ceritanya? Di persiapan mengajar itu kalau ada yang lupa sedikit Di apanya itu persiapan mengajarnya? di sumber belajar. Di sumber belajar. Terus kok sumber belajar dilupa, kemudian kok bisa mendatangkan sebuah masalah besar bagi ibu? Gimana sih ceritanya? Ya, itu namanya pengawas ya, harus kan di atasnya kita Pak Guru ya. Iya, Benar juga sih, tapi namanya kita dalam keadaan emosi terus disalahkan di sumber belajarnya, nggak yang cantumkan buku teks yang dipakai untuk pembelajaran itu. bukan teks ya. Iya. Kalau sumber belajar yang lain misalnya yang referensi lah, yang relevan itu Sudah ada, sesuai. sudah ada dicantumkan ya. Iya, sudah sesuai dengan kurikulum, tadinya sudah lengkap, cuma sumber belajarnya aja yang Kemudian tulis. gitu ya. Iya. Nah kemudian di sumber belajar yang ibu cantumkan ini ceritanya, Iya. apakah sudah sesuai nggak dengan kemauan kurikulum itu sendiri? Sudah, Pak. Karena kita namanya sudah mau supervisi, persiapan harus matang, ya. Cuman itu aja. Semua sudah sesuai dengan materi KD, sudah sesuai. Cuman itu aja yang dipermasalahkan, karena tidak cantumkan. Kemudian saya tanya nih, yang tadi apa tadi buku teks ya? Buku teks. Nah ketika ibu menyusun
SPP ya. Iya. Menyusun SPP dan silabus kan ada sumber belajar ya. Hmm. Nah, di silabus ada nggak sumber belajar yang ikut teks itu tercantum atau tidak sama dengan di SPP tidak tercantum? Kayaknya gimana ya? Soalnya saya bikin persiapan itu juga enggak salah, yang kita lihat adalah sepintas karena ini pembelajaran karena kita sudah biasa Pak Guru. Jadinya kita sudah nanti dulu buku tesnya biar kita lihat halamannya kan. Ini sudah pembelajarannya seperti ini. Kayaknya kita sudah hafal karena sudah puluhan tahun kita jadi guru itu Pak Guru. Begitu. Iya. Nah, sekarang kan hanya di sana anunya, masalahnya hanya Iya. tidak mencantumkan buku teks. Iya. Tetapi bingung juga saya kok hanya tidak mencantumkan buku teks kok bisa mendatangkan sebuah masalah yang besar tadi katanya menurut Ibu. Kira-kira gimana ini ceritanya? Ya, karena pertanyaannya seperti itu, sudah lelah-lelah belajar, sudah lelah-lelah anak juga sudah bisa menerima kan pelajaran dengan baik. Kok butuh tes itu yang dipermasalahkan sama pengawas itu. Tapi karena gimana ya, sedang emosi, sedang lelah, jadinya pertanyaan pengawas itu yang jawab dengan agak sedikit nada tinggi, itu mungkin yang membuat dia tersinggung. Berarti saat itu Ibu karena emosian ya, terus Ibu karena sudah merasa berhasil, sudah sesuai dengan tuntutan kurikulum, materi ajar, jumlah pembelajaran, KD, indikator sudah sesuai ya. Iya. Nah, terus evaluasinya juga Sudah sesuai. Karena emosi tadi ya. Karena emosi, karena Berarti saat itu Ibu mempertahankan diri. iya, mempertahankan diri karena itu sudah seperti tadi, sudah persiapan matang, cuma gara-gara sepele sedikit seperti itu yang dipermasalahkan. Tapi kan yang bisa juga di situ agak menerima, tapi itu mungkin dia tidak bisa karena saya jawab dengan nada tinggi yang tadi itu namanya pengawas ya, harus persiapannya harus lengkap. Begitu ya. Nah kemudian itu oleh pengawas ya. Nah kemudian ditahu tidak oleh kepala sekolahnya? Nah itu dia Pak Guru. Setelah pengawas marah-marah, kok sampai ke kepala sekolah juga. Kepala sudah dia marah-marah karena ini. Berarti masalah Sida dengan pengawas ini digantungkan juga dengan kepala sekolah. Terus gimana tanggapan kepala sekolah? Sama seperti pengawas. Marah juga? Marah juga. Tersinggung? Ibu bela diri juga? Yang bela diri Paden karena itu kan tadi sudah lelah-lelah. Ya bagaimana anakmu kita belajar kan biar dia berhasil. Tahu-tahu seperti ini kejadiannya sampai kan kepala sekolah juga seperti itu. Waktu dengan pengawas tentunya pengawas tanya, dia tanya waktu itu, terus tadi Ibu bilang Ibu sudah menjawab, tapi dengan jawaban pembelaan diri dan nada tinggi ya. Iya. Terus pengawas jadinya merasa tersinggung ya. Tersinggung. Sampai akhir cerita tetap dalam keadaan tersinggung pengawas. Sama sih. Sampai keluar. Itu ya. Itu yang membuat hati dia tidak tenang. Pantesan saat itu juga saya lihat Ibu begitu selesai supervisi keluar kelas kok tidak riang-riang itu, enggak murung, kayak mendung. Saya sebenarnya heran juga saat itu. Ditambah lagi akhir-akhir ini Ibu juga menunjukkan sikap yang sama. Ternyata itu masalahnya. Sudah bermasalah dengan pengawas. Ditambah lagi dengan ibu kepala sekolah. Berarti tambah lagi ini masalahnya. Itu ya. Kemudian sebenarnya sini ya. Sebenarnya kalau menurut
saya kalau kurangnya kalau hanya tidak mencantumkan teks kan tidak terlalu prinsip lah istilahnya kan, apalagi sekarang ini kan zaman milenial, zaman digitalisasi atau pembelajaran abad 21 ya. Kita kan bisa saja ini tidak mencantumkan apa namanya buku teks, karena apa? Mungkin kita belajar lewat LCD misalnya, di lewat laptop, kemudian kita langsung kan dengan internet kan, nah, bisa saja seperti itu. Makanya nggak terlalu prinsip. Yang penting tadi itu kan ibu sudah membuat perangkat pelajaran ya, persiapan sudah sesuai tadi kan. Sementara hanya sekedar tidak mencantumkan buku teks, terus bisa mendatangkan sebuah masalah ini, ibu dengan pengawas, kemudian ibu dengan kepala sekolah, bisa saja juga kepala sekolah dengan pengawas. Memang ya, rumit. Nah, kira-kira ini menurut ibu, ini masalah ini dominannya karena hanya tidak mencantumkan buku teks atau mungkin hal lain yang menyebabkan masalah ini? Ya seperti tadi Pak Guru ya, karena jawaban yang Pak ditanya itu mungkin karena emosinya, ya jawabannya dengan nada tinggi itu mungkin masalahnya di situ Pak Guru. Nah, sekarang kalau saya putar balik ini, saya putar balik, sekarang ibu yang jadi pengawas, terus ibu supervisi, pengawas itu sebagai guru. Terus kira-kira misalnya pengawas itu juga melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan ibu. Kira-kira bagaimana ibu? Apakah ibu akan tersinggung seperti pengawas atau bagaimana? Ya itu pribadi masing-masing Pak Guru ya. Tapi kalau memang jawabannya dengan nada tinggi juga kan, ya betul juga Pak Guru. Iya, tapi itu tadi karena sudah lelah-lelah persiapan, terus disalahkan cuma gara-gara buku teks, itulah yang membuat nada yang tinggi, emosi tinggi ya dalam jawaban. Saat itu sempat nggak terlintas dalam benak ibu begitu ada pertanyaan mengapa nggak naikkan buku teks, kan bisa saja kan alasan apa mungkin, kira-kira misalnya bukan maaf atau bagaimana gitu. Sempat enggak waktu itu saat itu? Nggak sempat Pak Guru, nggak sempat ya karena itu tadi sudah emosi, lelah-lelah ya, tetap ingat lelahnya. Sehingga pengawasnya semakin tersinggung jadinya. Terus karena pengawas merasa tersinggung, digantungkan lagi ke kepala sekolah. Terus namanya loyalitas Bu ya? Iya. Ya, kepala sekolah terhadap pengawas, sama juga loyalitas kita kepada kepala sekolah. Sehingga kepala sekolah itu ikut-ikutan marah sama ibu. Betul itu? Kemudian masalahnya kayak tadi itu ya, kalau hanya sekedar tidak mencantumkan buku teks mungkin bisa saja dimaafkan ya, mungkin kan faktor usia, mungkin atau lupa atau apa, mungkin tadi itu ya, cara ibu yang menjawab itu. Nah, kira-kira nih Bu ya, lain kali kalau terjadi hal seperti itu ya, kita berhadapan dengan kepala sekolah, kita berhadapan dengan pengawas, atau kita berhadapan dengan murid, kemudian mereka itu artinya menanyakan kita tentang sesuatu, nah, supaya tidak terjadi seperti itu tadi, ibu kan emosian ceritanya tadi itu ya, dan bukan cerita itu faktanya gitu. Kira-kira supaya tidak terjadi seperti itu apa yang ibu lakukan? Ya harus sadar Pak Guru, seharusnya ya kita harus sadar. Selain sadar, kira-kira apa? Supaya tidak emosian, iya Pak, gimana? Oh, ya menenangkan diri. Ya, Menenangkan diri dulu. Biar tanggapan kita itu Iya. Kalau ibu yang sering pakai ini, kalau kita sedang tegang, kecapean, misalnya, kan sering ibu juga gunakan di kelas ketika anak sedang tegang, kan biasa menenangkan anak-anak. Kira apa yang biasa ibu lakukan dalam menenangkan? Gimana cara?
biasanya keluar sebentar dari kelas Pak Guru. Keluar sebentar. Iya, pas keluar sebentar cari napas ya. Nah, kalau saat itu anggaplah ini kita kembali lagi waktu ditanya oleh pengawas itu, seandainya ibu menenangkan diri dulu baru menjawab, kira-kira bagaimana cara ibu saat itu? Apa ibu harus keluar kelas atau bagaimana? Ya itulah, kalau dia ada pengawas kan tidak mungkin kita keluar menenangkan diri dulu. Nah, itu dia lain. Kalau sama anak-anak kan bisa saja kita keluar, tapi kalau ada tamu di kelas apalagi ini pengawas kan tidak mungkin kita keluar. Terus bagaimana caranya kalau kita menenangkan diri depan pengawas Ya, seperti saat itu misalnya? ya harus sambil nafas dulu dalam-dalam. Begitu. Ya, nafas keluarkan. Setelah tenang baru. Iya, sekarang baru kita. Itu kan yang biasa kita Iya. kenal dengan teknik stop itu ya. Iya. Stop, artinya kita ambil nafas, tahan, keluarkan, ambil lagi 3 kali biasanya kan Iya. kita lakukan. Baru kita relax gitu ya, baru kita menyala. Seandainya itu ibu lakukan waktu itu, kira-kira apakah ibu akan emosi atau tidak? Mungkin enggak, Pak Guru. Iya, mungkin enggak. Tapi itu sudah namanya lelah. Itu aja yang terbayang Pak Guru. Disalahkan gara-gara ini. Kan enggak iya sebenarnya Pak Guru. Nah sekarang kan ini masih kan ibu bermasalah dengan beliau berdua ya. Iya. Nah, sekarang supaya kan sekarang ibu masih, walaupun ibu sudah curhat sama saya kan, sudah berbagi permasalahan ibu sama saya, tapi kan mungkin saja belum selesai sampai di sini kan, belum selesai sampai di sini. Kira-kira apa yang harus ibu lakukan supaya masalah ibu sekarang ini menjadi selesai lah? Apa yang ibu akan lakukan? Ya pikir-pikir kita ini sebagai bawahan kan Pak Guru kan. Harus tahu juga yang ingin minta maaf ya beliau. Minta maaf ya. Iya, minta maaf. Ketika meminta maaf tadi, nanti anggaplah nanti atau besok misalnya, ketika minta maaf apakah ibu cukup hanya minta maaf atau bagaimana supaya mereka berdua itu dengan lapang dada memaafkan ibu? Yang pertama dulu yang saya lakukan tadi dan harus mengaku kesalahan. Mengakui kesalahan. Mengaku kesalahan, baru minta maaf. Mudah-mudahan di kegiatan-kegiatan selanjutnya tidak seperti ini. Ulang lagi. Minta maaf itu kan berjiwa besar ya. Iya. Ya kalau kita itu kan lebih baik meminta maaf daripada memberi maaf ya. Betul itu yang dilakukan itu, betul itu, saya dukung itu. Nanti supaya pikiran ibu plong, masalah ibu sudah bisa teratasi. Tadi apa yang dilakukan tadi? Tekan apa? Menenangkan diri. Menenangkan diri, kemudian ya, terus sadar juga Sadar. emosi, ya, minta maaf. meminta maaf. Minta maafnya itu bagaimana? Secara langsung atau bagaimana? Kalau yang paling bagus ya harus langsung. Langsung. Pak. Berarti ibu akan langsung ke beliau berdua. Iya. Ini kan ada rantainya kan, ada dari pengawas, kemudian kepala sekolah. Nah kira-kira kalau ibu nanti meminta maaf kepada kepala sekolah ya langsung mungkin saat ini juga bisa ya. Tapi kalau dengan pengawas kira-kira bagaimana? Kalau dengan kepala sekolah kan bisa kita sama-sama tiap hari di sekolah. Yang paling dulu ya kita harus di sekolah dulu, baru ke pengawas. Ya bisa, kalau dia nggak mungkin kita cari di kantor ya kita lewat telepon, kan sekarang ada banyak HP. Nah sekarang sebagai tanggung jawab ibu ya, ibu komitmen ibu nanti kira-kira kapan pasnya ibu akan minta maaf kepada kepala sekolah dulu? Cepatnya Pak Guru ya, kalau bisa ya sekarang ini juga. Sekarang juga ya, setelah ini ya. Setelah ini. Nah, kalau dengan pengawas? Bisa juga sekarang kalau bisa kan hubungi
Kalau dia memang ada di tempat, saya cari di tempatnya. Kalau memang nggak ada, biar saya ketik melalui itu. Kalau lewat telepon juga tidak ada, bisa ke rumahnya. Bisa, bisa, bisa Pak. Untuk memperbaiki hubungan Pak Guru. Itu langkah yang Ya. tepat sekali. Saya Kawanan dukung. dengan atasan. Nah, saya yakin ya, dengan apabila ibu nanti secara langsung minta maaf pada beliau berdua, nah, saya yakin ya beliau berdua akan memahami. Tapi jangan lupa, Bu, ya, jangan lupa nanti ketika minta maaf seperti yang dikatakan tadi, mengakui apa tadi? Kesalahan. Ya, mengakui kesalahan dulu ya, kita secara jujur lah, Iya. secara jujur kita ungkapkan apa. Nah, seperti itu ya. Iya. Nah, setelah itu ibu akan apa tadi? Minta maaf. Minta maaf. Ya. Oke lah, itu pasti akan beliau berdua akan memahami. Mudah-mudahan. Nah, sekarang kira-kira bagaimana sampai di sini Bu? Kira-kira perasaan Ibu kira-kira gimana? Dari masalah yang tadinya murung, saya lihat sekarang ini Ada agak ceria. ada ceria-cerianya ini. Iya. Gimana? Ada ya, perubahan mungkin ya? Namanya sudah dikeluarkan unek-unek itu Pak Guru, rasanya plong, rasanya rasa lega. Ya. Oke Bu, ada selain masalah ini ada yang bisa saya bantu lagi? Itu aja Pak Guru dulu. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi masalah Pak Guru. Amin. Kebetulan ini juga jam bulan main sudah selesai ya, kita akan segera masuk ke kelas ya. Oke Bu, mungkin itu yang bisa saya bantu ya. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.